Oke guys, balik lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue mau kasih update seputar iOS lagi. Kali ini datang dari beta version ya, yaitu iOS 18.2 developer beta yang keempat. Ini adalah lanjutan dari beta 3 sebelumnya yang bisa dibilang cukup stabil ya di iPhone gue ini. Sekarang kita akan cek di beta keempat ini seperti apa dan kira-kira ada hal baru apa aja di dalamnya. Jadi langsung aja kita bahas. Ya, ini dia iOS 18.2 developer beta yang keempat. Jadi selain iOS itu Apple juga kasih update software di device yang lainnya ya, yaitu ada iPadOS 18.2 beta keempat, ada macOS 15.2 beta keempat, dan yang terakhir ada watchOS 11.2 beta yang ketiga. Semua update software ini bisa kalian langsung perbarui aja kalau memiliki device-nya. Sekarang kita akan fokus ke iOS-nya dulu. Ini adalah 18.2 beta keempat. Udah gue update pakai device utama gue yaitu iPhone 15 Pro. Dan size update yang gue dapetin itu sebesar 620,8 MB. Ini posisi awalnya dari iOS 18.2 beta ketiga ya. Jadi buat kalian yang iOS-nya lebih lawas dari gue, kemungkinan akan dapetin size update yang lebih besar juga. Kemudian kita akan cek untuk build number-nya. Kita pergi ke bagian setting, general, about, iOS version. Di sini adalah 18.2.22C5142A. Jadi buat kalian yang mau update ke 18.2 developer beta keempat ini, pastikan untuk build number-nya sama seperti yang ada di iPhone gua. Kemudian untuk modem firmware-nya di sini di 2.31.04 ya. Lalu untuk iPhone storage di sini loadingnya lumayan cepat. Kita scroll ke paling bawah, ada iOS-nya. Di sini kita tap. Apple Intelligence-nya gue dapetin di 2,9 GB, sementara iOS-nya itu di 12,98 GB. Total size-nya untuk keseluruhan dari iOS-nya itu sebesar 18,76 GB. Kemudian untuk sistem datanya, di sini gue dapetin di angka 12,89 GB. Ini cenderung besar ya untuk iPhone 15 Pro yang cuma 128 GB. Tapi tenang aja, untuk sistem data ini tuh tentatif ya, jadi dia akan berubah-ubah nantinya. Bisa lebih besar, bisa lebih kecil juga, tapi cenderungnya tuh dia berkurang ya. Mungkin ada di angka 8-9 GB-an. Jadi nggak usah khawatirin untuk sistem datanya di iPhone kalian. Sekarang kita berbicara mengenai hal apa aja sih yang baru di iOS 18.2 beta keempat ini. Sebenarnya pembaruannya tuh lebih ke arah minor update aja ya. Apple tuh kasih sedikit perubahan-perubahan kecil di beberapa aplikasi dan pengaturan iPhone-nya. Contoh di aplikasi Mail, kita coba pergi ke Mail sini, aplikasi bawaan si Apple. Nah, di sini kalian akan mendapatkan perubahan bentuk dari icon pengirim email ya. Jadi misalnya di sini dari Apple Developer, ini untuk logonya kan dia Apple gitu ya, dengan backgroundnya tuh abu-abu. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk kotaknya tuh dia lebih rounded ya di bagian 4 sisinya, jadi nggak terlalu tajam kayak di beta ketiga kemarin. Untuk gue pribadi sih iconnya kayaknya lebih cocok untuk yang di beta keempat ini ya, jadi agak rounded gitu. Nggak terlalu kaku dengan sisi yang tajam kayak di beta 3 kemarin. Terus kita pergi ke bagian Apple Notes sekarang, kita tap aja di sini. Pada saat kalian ketikkan deskripsi teks kayak gini nih, kalau misalnya kalian pakai ChatGPT juga bisa muncul ya, dia banyak kayak gini. Terus gua tap kayak gini, kita blok aja sampai sini lah ya paling enggak. Terus kita pilih yang writing tools ini, maka dia akan nampilin untuk toggle-nya. Di sini ada beberapa fitur kita udah bahas juga di 18.1 kemarin. Lalu gue pilih yang compose ini. Nah, di bagian compose with ChatGPT ini kan ada kolom ya, lebar gitu dia. Contoh gue akan ketikkan simple misalnya. Jadi gue mau bikin si kalimatnya ini jadi lebih simple pakai si writing tools dengan bantuan ChatGPT. Dia akan loading kayak gini, dan di bagian sini nih, di bagian refine with ChatGPT ini kan dia kolomnya full lebar gitu ya, mentok dari kiri sampai kanan. Itu berubah ya dari beta ketiga kemarin yang mana dia tuh nggak full kayak gitu. Ada icon back-nya di sini nih, di bagian pojok kiri sini. Jadi untuk si kolomnya dia cuma segini kalau nggak salah. Untuk gue sih di beta keempat ini lebih bagus, karena memang kalau misalnya back kalian tinggal pencet aja di bagian atas sini, jadi nggak perlu lagi back di bagian sini. Dan untuk kolomnya jadi lebih lebar, tentunya bikin experience mengetik kita jadi lebih enak dari yang sebelumnya. Selanjutnya kita pergi ke bagian pengaturan, setting sini kita pilih yang notification, pilih yang aplikasi mail ya. Kita cari mail sini, nah ini. Scroll ke paling bawah ada customize notification. Nah di beta keempat ini tuh sekarang kita dikasih tampilan baru ya. Sekarang tuh di bagian atasnya dikasih logo mail gitu, dengan ada icon merah bulat gitu di bagian pojok kanan atas, lumayan gede juga. Dan juga diberi keterangan di bagian bawah dari logo mailnya, yang berguna untuk mengcustomize notifikasi pesan utama yang ada di iPhone kalian. Dan juga di sini kalian dikasih dua pilihan ya, untuk unread message in primary, atau kalian juga bisa pilih yang all unread message. Jadi tinggal tentuin aja kebutuhan kalian seperti apa. Terus masih di bagian pengaturan, di perpesanan ya, kita pilih ke apps ini, pilih yang message, aplikasi message. Nah di bagian sini
Di sini ada perubahan juga dari beta yang keempat. Sekarang tuh kalian dikasih sensitive content warning ya. Di sini kan kondisinya off, kalian bisa on kan aja kalau dirasa ada konten sensitif yang masuk ke iPhone kalian melalui aplikasi pesan ini. Lalu di sini ada juga default messaging app ya. Kalau misalnya kita tap kayak gini, dia cuma ada aplikasi message aja, belum muncul yang untuk WhatsApp atau aplikasi perpesanan yang lainnya. Sebenarnya untuk default apps ini juga bisa kalian akses juga ya di bagian pengaturan sini nih. Kita scroll ke bawah, kita pilih apps. Nah, di sini ada default apps. Ada keterangan juga sekarang di beta keempat. Yang mana di beta ketiga kemarin kan polosan aja. Ini ada keterangannya manage default apps on iPhone. Kita tap seperti ini. Dia tampilannya sama seperti di beta sebelumnya ya. Untuk apa aja yang ada di dalamnya ini. Berkaitan dengan itu juga di pengaturan juga ada tambahan baru ya di bagian search ini. Kalau kita pilih yang pengaturan lalu pilih yang search ini. Nah, sekarang ada search engine ya di bagian sini, ada section search engine yang mana di dalamnya tuh kalian dikasih opsi untuk pilih default browser mana yang ingin kalian pakai. Di sini ada Google, Yahoo, Bing, DuckDuckGo dan juga Ecosia. Untuk di beta ketiga kemarin nggak ada ya section di search ini, tapi tetap kalian bisa dapetin itu caranya di bagian pengaturan sini. Kalau misalnya kalian masih ada di beta ketiga, pilih aja ke bagian apps ini lalu pilih yang Safari. Jadi kan Safari itu kan mesin default browser dari si iPhone ya. Tetap aja Safari di sini. Nah, adanya di sini nih, default browser app. Kalau kita tap di sini itu ada Chrome dan juga Safari. Jadi kalian bisa pilih aja mau pakai yang mana. Kalau untuk perubahan di beta keempat sebenarnya itu aja ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai bug, sebenarnya gue nggak nemuin banyak bugs di beta ketiga kemarin. Ada sih satu bugs yang sering gue alamin di beta ketiga itu pada saat gue teleponan lewat WhatsApp ya. Jadi pada saat gue telepon temen gue pas ada percakapan ya hampir 10 detikan, dia langsung mati sendiri gitu ya panggilannya. Gue telepon lagi, begitu lagi terulang sampai 3 kali pun sama. Gue coba ke App Store untuk update aplikasinya tapi nggak ada update, alias ini udah yang paling baru untuk versi aplikasinya. Dari situ gue berkesimpulan bahwa masalahnya ini ada di iOS-nya. Tapi di sini gue udah update ke beta keempat sampai kurang lebih 24 jam terakhir ini sih masih aman-aman aja ya. Nggak kejadian kayak kemarin lagi. Jadi ya semoga aja bugs kayak gitu bisa teratasi di beta keempat ini. Itu dia hal yang baru di 18.2 beta keempat ini. Kalau untuk performa sebenarnya gue ngerasa nggak ada bedanya ya sama kayak di beta ketiga kemarin. Bugs juga gue temuin cuma satu aja di WhatsApp tadi. Kalau untuk keperluan ringan kayak nulis script di notes, buka dan balas pesan di WhatsApp, scroll TikTok atau YouTube itu masih aman-aman aja ya. Nggak ada crash, bugs ataupun force close sampai saat ini. Suhu juga masih tergolong aman ya, gue pakai ini nggak ada yang namanya overheat banget pada saat gue pakai beberapa aplikasi ringan hingga berat. Gue juga udah tes ya untuk Geekbench-nya. Di sini kita akan cek Geekbench 6 untuk CPU benchmark-nya. Gue dapetin skor tuh di angka 2967 untuk yang single core-nya, sementara untuk multi core-nya di 7386. Ini di 18.2 beta keempat ya. Sementara kalau kita bandingkan dengan beta ketiga kemarin, itu gue dapetin di angka 2845, sementara untuk multi core-nya di 6939. Jadi ada kenaikan sedikit dari single core-nya dan juga kenaikan yang cukup signifikan di multi core-nya. Sementara untuk GPU benchmark-nya di sini udah gue tes juga, gue dapetin di angka 28.381. Sementara di beta ketiga kemarin tuh gue dapetin di angka 26.434. Jadi lonjakannya lumayan jauh ya dari beta 3 ke 4. Tapi tetap aja ini cuma angka, nggak bisa dijadiin patokan utama untuk mengukur performa dari iPhone kalian. Oke, itu dia yang bisa gue bahas dari 18.2 beta keempat ini. Kita akan cek untuk beta kelima atau RC version itu akan rilis di tanggal berapa. Berhubung kemarin ada perilisan 18.1.1, jadi 18.2 beta keempat ini di delay ya, di tanggal 20 kemarin baru dirilis, yang mana harusnya itu kan ada di hari Senin ya, ini di hari Rabu baru dirilis sama Apple. Jadi gue agak ragu ya untuk RC version tuh dirilis di tanggal 25 November karena jaraknya terlalu dekat. Kalau sesuai jadwal ya tanggal 25, tapi kemungkinan akan mundur ya, entah itu di tanggal 28 atau di tanggal 2 Desembernya. Kalau misalnya di tanggal 2 Desember rilis yang versi RC, itu berarti untuk yang versi resminya akan rilis di tanggal 9 Desember. Tapi kalau misalnya untuk yang versi RC rilis di tanggal 25 November, udah dipastikan untuk yang versi resmi itu ada di tanggal 2 Desember. Pokoknya ada di minggu awal di bulan Desember ya, antara tanggal 2 atau tanggal 9 yang versi resminya. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau kalian gak keberatan, bisa like, share, and subscribe channel YouTube gue. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.